Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. As-sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yubashshirul mu'minin al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali siang hari ini dan dalam rangka juga miladnya Garuda kita semua, yang mudah-mudahan Garuda ini menjadi jembatan kita ke surga insyaallah. Saya berkata demikian karena hampir seluruh waktu bapak dan ibu ini habis di perusahaan ini. Kemungkinan nanti temannya ini lagi di surga atau di neraka. Saya sebut neraka yang kedua karena berharap yang pertama yang terjadi. Bapak dan ibu, kalau pulang ke rumah ketemu keluarga, itu banyakkan ketemu hidup atau ketemu matinya? Ketemu dalam keadaan melek atau ketemu dalam keadaan merem gitu-gitu. Kalau tidurnya 6 jam, kerjanya berapa jam kira-kira? 8 jam. Itu di kantor doang. Pas perjalanan saya dari Cibitung tadi ke sini ya hampir-hampir 3 jaman lah tadi. Berarti kalau bolak-balik bapak-bapak ibu-ibu ini rata-rata 1 sampai 1,5 jam ya. Berarti ya 3 jam lah kira-kira di luar ditambah tidur sekian jam. Yang ingin saya katakan bahwa prime time, waktu-waktu yang paling berharganya itu memang dihabiskan untuk bersama teman-teman di perusahaan ini. Ya sampai rambutnya putih lah di antara kita ini. Dihabiskan waktunya di sekitar bandara sini. Dan bapak dan ibu juga sudah menghabiskan tenaga, menghabiskan usianya di sini. Sayang sekali kalau Garuda tempat kita menghabiskan waktu ini tidak bisa menjadi jembatan kita ke surga. Sayang sekali. Sudah di dunianya capek, di akhiratnya juga sengsara. Saya sering pesan sama anak-anak muda, nah kerja itu capek. Sudah di dunia capek, masa harus masuk neraka pula gitu lewat perusahaan di mana kamu bekerja. Karenanya mudah-mudahan perusahaan Garuda ini di mana tempat kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sepakat nggak kalau saya mengajak agar semua menjadikan Garuda ini jembatan kita ke surga kita di akhirat kelak? Sepakat? Baik. Mudah-mudahan surganya dunia akhirat. Sebab kalau di dunianya juga berkah, itu tanda-tandanya begini biasanya. Gaji orang yang malas dengan gaji orang yang kreatif
di satu layer kan sama. Tentu bagian SDM tidak bisa beda-bedakan soal kreativitas seseorang di satu divisi, di satu layer. Tapi Allah huwal musa'ir. Allah lah yang maha menentukan harga seseorang di antara kita ini. Artinya apa? Bahwa mereka yang punya integritas tinggi, saya lupa apa visi perusahaan kita, Pak. Ada yang bisa bantu? Apa visi perusahaan Garuda, Pak? Ada yang bisa bantu saya? Ya udah, anggap aja kita mau ke surga deh, kira-kira begitu. Terus yang saya tanya tawadhu semua. Tapi lebih bagus kalau saya dikasih tahu. Ada yang bisa memberitahu saya, Pak? Insya Allah semuanya tawadhu, nggak usah disebutkan Ustadz, pokoknya sudah mendarah daging di dalam jiwa kita. Tapi kadang-kadang perlu dideklarasikan, perlu diucapkan. Sama kayak pulang ketemu istri juga, walaupun rambut udah putih, memang harus sunnahnya cium pipinya pulang, dipeluk, diulang-ulang mengucapkan kata cinta. Saya pikir visi juga harus sering diucapkan, karena itu adalah big picture kita bersama-sama, kita mau kemana. Sebagaimana sekarang saya ingin menjadikan lembaga di mana tempat kita bekerja ini adalah visinya agar kita bisa masuk surga. Kembali kepada persoalan, ada karyawan yang kreatif, ada karyawan yang punya integritas tinggi, ada karyawan yang amanah, ada karyawan yang jujur. Tapi yang satu ya rada-rada jujur, rada-rada amanah, rada-rada integritas, ya kadang-kadang lah begitu. Masalah moralitas juga seperti itu. Tapi kok sama ya gajinya? Iya, kelihatannya sama. Bahkan setiap bulan gaji Anda kelihatan sama, namun manfaatnya bisa berbeda setiap bulan. Walaupun angkanya kelihatan sama. Jadi orang-orang yang punya visi menjadikan perusahaannya, khususnya Garuda ini, sebagai jembatan menuju surga, biasanya orientasi kerjanya itu adalah mencari keberkahan Allah dari setiap yang dia kerjakan. Artinya apa? Bahwa uangnya bisa saja sama, tapi manfaatnya berbeda. Manfaatnya kemana? Ada dua. Ada yang keluarganya bahagia, nggak banyak cekcok. Ada yang anaknya ya saleh, salihah, nggak banyak masalah. Gajinya bulan ini banyak digunakan untuk kepentingan ketaatan. Ada semangat untuk beribadah. Ada ketenangan di dalam hidup. Itu berarti gajinya berkah. Visi perusahaan kita menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Ini Indonesia banget nih sebetulnya ini visinya, dan itu berarti kearifan lokal kita. Dan saya kira juga tidak susah untuk mengamalkan visi kita ini, karena memang ini adalah ya kearifan lokal Indonesia. Dan alhamdulillah secara kualitatif Garuda saat ini dikenal baik. Misi perusahaan sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Ada dua kata kunci yang diulang di sini adalah bahwa pertama kata Indonesia, di mana setiap yang kita hasilkan untuk kepentingan orang banyak Indonesia dan nama harum Indonesia
Jadi bisa dikatakan orang masuk Indonesia itu wajah pertamanya barangkali orang Garuda. Betul nggak Pak? Kalau naik Garuda gitu, wajah pertamanya adalah Garuda. Indonesia ini kasar, Indonesia ini baik, tergantung servicesnya orang Garuda saya kira. Jadi dua kata kunci, yang pertama Indonesia, yang kedua services. Baik. Kalau memang kita hendak menjadikan Garuda sebagai jembatan kita ke surga, saya pikir ada dua keberkahan besar yang bakal kita peroleh. Yang pertama, setiap yang kita kerjakan insya Allah tidak sia-sia, karena di balik pekerjaan kita ada doanya orang-orang se-Indonesia atau orang Indonesia yang ada di dunia. Orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu kalau melihat Garuda itu seperti baru melihat kantornya aja udah kayak udah pulang kampung begitu. Apalagi ketika ditampakkan dengan wajahnya yang ramah sebagaimana visi dan orientasinya betul-betul service excellence sebagaimana yang dituangkan di dalam misi. Itu tidak sulit buat membangkitkan kembali revenue kita, buat menggerakkan kembali modal keuangan, walaupun nggak penting uang itu, tapi kadang penting juga sih. Saya mau bilang bahwa kita sudah memberikan yang terbaik selama 2014 dan sebelumnya. Itu sesuatu yang membanggakan. Bahwa ada masalah keuangan, ini cuma ujian kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bangkit. Artinya jangan sampai masalah uang ini kemudian membuat kita menjadi lemah. Selemah-lemahnya Garuda lah ya. Nggak seperti perusahaan yang kerjanya, orang-orang yang kerjanya di perusahaan Tempo. Tempo digaji, Tempo kagak gitu. Kalau Garuda sih minimal kan tepat waktu. Ya. Bahwa ada masalah keuangan, orang Garuda sih ya nggak mungkin tutup kemudian nggak dibayar, pesangonnya ini dibayar lah. Jadi la tahzan, don't be sad gitu. Nggak usah sedih dibanding orang-orang yang kerjanya di perusahaan Tempo tadi itu. Tempo ada, Tempo kagak ada. Semangat berjiwa positif seperti ini yang membuat kita selalu, kalau dalam bahasa Arabnya, membumbung bila hudud, terus terbang meninggi tanpa batas. Jiwa orang-orang yang selalu mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Saya kira orang-orang Garuda ini cuma dikasih level ketiga, yaitu kekurangan harta sedikit. Tapi al-khauf wal ju' enggak ada di sini. Rasa takut enggak ada karena garansinya negara. Lapar juga enggak ada. Pengajian aja dikasih snack gratis. Ustaz aja enggak dapat. Ini teori Ustaz, jangan sampai ada di sini karena kalau di sini ada bungkusannya kurang banyak. Kalau di sini nggak ada biasanya bungkusannya 5 gitu pulang. Allah merahmati kita semua bahwa potensi kita untuk berkembang dan maju sangat besar. Wassamarat, mungkin beberapa fasilitas dikurangi, mungkin ada penghematan di Indonesia ini, ya presiden juga gitu, nggak apa-apa lah. Kalau kemudian ada penghematan, ada pemangkasan beberapa fasilitas, itu biasanya konsekuensi kalau kurang harta, biasanya wa naqsi minal amwal, baru kemudian wassamarat. Yang pasti di sini nggak ada yang jadi tumbal, siapa yang harus dibunuh, harus mati gitu kan, nggak ada di sini. Pensiun muda juga nggak ada kan. Jadi kalau kita lihat ayat tersebut tahapannya wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal
amwal wal anfus was samarat. Wa basyirus sabirin. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang bakal mendapatkan kegembiraan di saat sabarnya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami juga pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar. Saya punya teman dulu. Dia kalau mau nikah itu cita-citanya waktu kita masih di pesantren. Lu kalau nanti cari bini yang gimana? 2 kriterianya. Ini karena obrolan anak pesantren. Kalau anak pesantren ini obrolannya nggak jauh-jauh dari idiom-idiom agama, walaupun ke sono juga larinya. Kriteria bini gue nanti harus sabar. Maksud lo? Sawahnya harus lebar, dia bilang itu sabar. Yang kedua apa yang kedua? Tawadhu. Maksud lo? Tahu warna duit, dia bilang gitu. Jadi kalau dikasih uang yang merah kembaliin gitu. Yang ketiga nggak usah. Sabar. Apa itu sabar? Bukan sawahnya lebar tentunya. Ada yang bisa bantu saya nggak, Pak? Ini juga keseharian tapi nggak setiap orang tahu. Apa itu sabar? Tapi kalau kita sudah tahu definisi sabar, insya Allah kita bisa sabar. Tapi kalau kita nggak ngerti apa itu sabar, biasanya nggak kuat sabar dan biasanya memang gampang goyang orang seperti ini. Ada yang bisa bantu saya, Pak? Apa definisi sabar? Atau sabar itu apalah kira-kira? Sabar yang menerima atas keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Itu namanya ridho. Tingkat basic. Enggak salah. Ini bagian dari sabar insya Allah. Ada yang bisa bantu saya apa itu sabar? Tolong bantu saya, Pak. Ya. Berusaha semaksimal mungkin hasilnya keputusan Allah. Bagus sekali, itu namanya jihad, al-juhd. Bekerja keras sungguh-sungguh. Itu bagian dari sabar insya Allah. Ada yang bisa bantu saya? Bagus, itu masih sinonim. Tahan uji, bagus, mulai masuk nih. Bagian dari sabar juga. Silakan, Pak. Apa sabar menurut Bapak selama ini? Menjauhi larangan Allah dan menjalankan ibadah. Itu takwa namanya, Pak. Sesuai dengan nama masjid. Baik. Tapi masih bagian dari sabar, Pak. Jangan khawatir itu. Tidak pernah mengeluh. Ya, itu udah semuanya lah ya. Tapi ada bagian sabar juga di situ. Singkatnya, sabar itu adalah menahan diri terhadap setiap yang tidak disukai. Menahan diri terhadap yang tidak disukai. Sehingga tahan uji, tadi tidak mengeluh, gitu ya. Sehingga kemudian survive, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan kemudian ridho terhadap apa yang ditakdirkan dan diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya bersungguh-sungguh. Saya coba gabungin semuanya, padahal awalnya cuma menahan diri terhadap yang tidak disukai. Ini penting sekali. Bahkan ada sabar yang tingkat tinggi, namanya sabrun jamil. Fasabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Sabar yang indah. Sabar tingkat tinggi itu begini. Dia menghadapi sesuatu yang tidak disukai, tapi yang diucapkan bukan innalillah. Orang tuh kalau kena musibah,
musibah itu kan sesuatu yang tidak kita sukai. Level basic. Orang sabar itu mengucapkan inna lillah. Gimana lagi, memang gue punya Allah dan gue juga harus kembali kepada Allah gitu ya. Ya harus terima dari Allah gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa amma sabrun jamil, adapun sabar tingkat tinggi yang paling bagus adalah zahirnya tertimpa musibah tapi batinnya mengucapkan alhamdulillah. Wah, ini yang keren. Bapak minta saya menjelaskan yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua, Bu? Ibu-ibu minta yang mana, Bu? Dua-duanya? Ibu memang mau diduain? Satu atau dua, Bu? Baik. Saya kira kita perlu telusuri kata sabar dan environment daripada sabar ini supaya kita bisa bersabar. Begini, menahan diri terhadap setiap yang tidak disukai. Enggak mesti kalau kemudian orang ini berontak dianggap nggak sabar, enggak. Jangan sampai sabar kita jika ditampar pipi kananmu, maka serahkanlah. Pipimu yang kiri itu bukan sabar, blow on namanya. Bukan begitu maksudnya. Jadi satu hari ketika kita sabar kemudian kita bergairah gitu dengan berekspresi barangkali terkesan tidak sabar, tergantung. Ini kata kuncinya pada soal bagaimana kita menyikapi peristiwa itu. Yang penting di dalam hati kita menerima bahwa sesuatu ini tidak kita sukai, kita terima dulu. Tetapi ada dua kemungkinan. Ada yang kemudian ya pasrah aja deh. Kemudian kurang keras usahanya seperti yang beliau katakan tadi. Orang tuh kalau tertimpa musibah kerjanya harus kuat. Karena kebanyakan orang sebetulnya menutupi antara kemalasan dengan kesabaran itu menjadi tipis sekali. Sabar apa takut? Kan tipis tuh. Sabar apa males? Gitu. Bersabar dalam melayani misalnya. Saya suka cara-cara Garuda tuh membuat orang sabar ketika ada delay, itu saya senang kayaknya. Ini kejadian waktu saya mau ke Denpasar. Pesawat Airbus kita ini ketika isi bensin ketabrak mobil Pertamina jeger gitu, ada yang rusak kalau nggak salah. Ketika akan ke Denpasar, itu pesawat saya ketika itu. Dan gantinya harus Airbus yang datang dari Jeddah pula gitu. Dan ini berarti butuh waktu hampir 4 jam untuk bisa sampai. Kata Garuda delay 2 jam gitu. Bagus juga saya bilang ini channelingnya. Jadi penumpang mendapatkan snack dan yang ngerti bisa ke lounge, yang ngerti karena nggak diumumkan. Jadi yang lain banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi saya ke lounge Garuda. Tiba-tiba delaynya ternyata 2,5 jam. Tambah lagi gitu naik. Kan itu perasaan tuh. Yang tadinya harus ngamuk kalau dibilang langsung 4 jam pasti ribut itu di ruang tunggu. Saya tidak tahu ini benar atau salah, tetapi saya memperhatikan dengan senyum peristiwa ini. Untungnya saya udah tahu duluan gitu. Saya telepon pada seseorang di Garuda ini yang mengerti persoalan ini. Pak Ustadz gini. Oh ya udah, santai deh saya. Walaupun yang mabuk jamaah di Bali yang ribuan itu yang udah nunggu gitu. Nah, panitia yang mabuk di sono gitu. Saya ya tawakal ala Allah gitu, mau gimana lagi. Orang juga paling nuduh ustadznya telat gitu kan, ustadz nih payah juga. Ya udah gimana lagi gitu. Cuma persoalannya kan cuma gara-gara yang ngisi bensin ini nih. Orang
yang isi fuel ini masalahnya, dan semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali. Baru kemudian saya lihat petugas ini dengan semua komplainnya para penumpang berusaha untuk tegar, walaupun bukan salah dia, tapi dia yang dimarahin. Ini resiko jadi bawahan memang. Bos cukup di ruangan ber-AC. Yang habis dikomplain tentu yang di depan. Baru kadang-kadang penumpang nggak mau tahu, yang pakai baju Garuda pokoknya disikat semua di situ. Tapi alhamdulillah, memang di sini perlu kesabaran menghadapi sesuatu, dan kalau ingin service excellence-nya bagus, sabarnya orang Garuda nggak cukup dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dikomplain, gimana sih Garuda? Katanya begini, katanya begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Orang Garuda kalau ingin service excellence-nya bagus, gimana sih kamu nih? Garuda nih, dasar Garuda, kalau nggak delay bukan Garuda. Alhamdulillah, itu baru orang Garuda. Levelnya sudah sobrun jamil. Sebab ketika ada kecemasan ditransfer ke dalam diri kita, dan kita juga ikut dalam kecemasan negatif, empatik itu kecemasan yang bersifat positif. Tetapi ketika kita tidak mampu mengolahnya, disinilah peran Al-Quran sebagai solusi dalam mengatasi berbagai persoalan. Di sini kata kuncinya. Saya masuk kepada inti persoalan kita, bahwa menghadapi sesuatu yang tidak disukai, tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, agar tidak ada energi negatif di dalam dirimu, sehingga tidak menjadi toksin di dalam jiwamu. Hormon di tubuh kita ini memang ajaib. Sebagaimana kulit manusia yang bisa beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Di tubuh kita ini ada keajaiban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mampu bisa berinteraksi dalam berbagai keadaan, seperti halnya Musa alaihissalam membelah lautan, Ibrahim mampu mengubah api yang tadinya panas menjadi dingin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian, apa ujiannya kalau Nabi Muhammad? Ujian terberat Nabi Muhammad apa? Apa? Diusir dari Taif. Yang lain apa? Kematian Amul Hazan, tahun-tahun kesedihan. Apa peristiwa terbesar Bapak yang Bapak tahu? Ibu tentang Nabi Muhammad SAW. Apa? Ya, silakan keluarkan semua dengan sudut pandangnya. Tetapi kalau kita kembali kepada doa-doa para nabi di dalam Al-Quran, ini dahsyat sekali. Jadi kalau ada doa-doa para nabi di dalam Quran, itulah sobrun jamil ala nabi, ala anbiya. Hafalkan baik-baik. Disitulah bagaimana para nabi dan rasul berhasil bukan cuma survive, tapi terus mengajak manusia dalam kondisi gelisahnya, dalam kondisi cemasnya, dia dengan kekuatan yang Allah berikan, dengan kekuatan spiritualitas yang dimilikinya, berpandukan kitab suci dan wahyu itu, dia bisa merubah energi positif, energi negatif di dalam dirinya tetap pada posisi positif, dan dia bisa mengatasi persoalan. Misalnya, mulai dari yang paling senior, apa doanya Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana. Itu yang bagian pertama. Garuda keuangannya bermasalah gara-gara siapa? Gara-gara Merpati atau gara-gara Jokowi? Ya gara-gara kita sendiri yang menganiaya diri kita, bukan orang lain. Rabbana zalamna. Lihat, Adam tahu persis yang gelincirkan dia itu siapa? Fa'azallahuma syaitan, iblis kan? Apakah kemudian Adam berkata, Tuhan, saya ini kan begini gara-gara setan, Tuhan? No way. Itu orang kelasnya kelas rendah, orang yang nggak sabar begitu cara dia mengantisipasi persoalan. Ketika Adam menghadapi masalah, dia mengatakan Rabbana zalamna
anfusana. Walau jelas-jelas ayatnya fa'azallahum asyaitan. Setanlah yang menggelincirkan Adam. Kenapa Adam tidak menuduh syaitan? Kenapa? Karena saya digelincirkan setan akibat saya tidak dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya mau tanya. Apa salahnya Adam? Kenapa digelincirkan? Ini penting sekali. Tergelincir ini apa salahnya Adam? Makan buah khuldi. Yang lain? Tidak patuh. Ayat itu detail sekali menjelaskan. Ya, saya jelaskan. Di dalam surat Thaha, kesalahan Adam itu di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'ahidna ila Adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu 'azma. Ini kesalahan fatalnya Adam di mata Allah. Dan sesungguhnya telah kami ambil sumpah kepada Adam. Sudah ada perjanjian antara aku dengan Adam. Apa perjanjiannya? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Jadikanlah setan sebagai musuh utamamu. Fanasiya, dia lupa terhadap perjanjian ini. Lupa apa? Lupa menjadikan setan sebagai musuh utama. Yang kedua, kesalahan Adam, walam najid lahu azma, dan tidak kudapati azam, tekad kuat dari Adam untuk menjadikan setan sebagai musuh. Memang kalau setan itu tidak dihadapi dengan betul-betul kekuatan penuh, lewat. Jadi Adam itu lupa karena tidak sungguh-sungguh menjadikan setan sebagai musuhnya. Lupa. Orang yang bapak-bapak sering kelupaan jam tangan di kamar mandi. Kenapa berulang-ulang? Kenapa berulang-ulang sering kelupaan kacamatanya misalnya di mana gitu? Karena nggak sungguh-sungguh mencari solusi bagaimana caranya supaya nggak lupa. Apa solusinya supaya kita nggak kelupaan jam tangan saat berwudu? Taruh di mana? Kalau dia sungguh-sungguh dia akan mencari tahu. Sekarang supaya nggak ketinggalan kacamata di WC misalnya gitu. Yang aneh bilang taruhnya bareng-bareng sama celana dalam, insya Allah nggak akan lupa. Gitu. Baik. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Telah ada perjanjian, telah kami perjanjikan kepada Adam sebelum ini untuk menjadikan iblis sebagai musuh utama. Dia lupa. Itu sebabnya gara-gara apa? Karena dia tidak sungguh-sungguh menjadikan setan sebagai musuh utamanya. Sebelum saya bicara tentang solusinya, saya ingin turun dulu. Kira-kira persoalan yang kita hadapi ini sebetulnya, kalau kita bicara konteks Quran dan berada di masjid ini, nanti turunannya, derivasinya di ruang manajemen nanti, di ruang kantor. Apa yang kita hadapi sekarang sesungguhnya? Hampir sama Adam. Kita tidak sungguh-sungguh menjadikan setan sebagai musuh utama, itu masalah besarnya. Saya tidak ingin masuk ke dalam dunia manajerial di internal Garuda. Tidak. Tapi saya bangga ada maksud baik dari pengurus masjid. Kenapa saya diajak ke sini dalam rangka miladnya Garuda.
bahwa diadakan di masjid agar kita tambah bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid At-Taqwa ini. Mungkin ada jalan setan yang selama ini tanpa disadari oleh orang-orang Garuda sehingga mendapatkan sedikit ujian dari Allah tentang satu sisi misalnya. Atau punya persoalan yang kedua, udah berusaha untuk menjauhi jalan setan, tetapi masih ada penyakit yang kedua, kurang kuat tekadnya. Lagi-lagi saya juga tidak mau menjudge dan saya tidak mau mencari-cari kesalahan. Tentu Bapak dan Ibu lebih tahu apa yang menjadi masalah kita. Yang pasti solusinya, kalau menghadapi dua hal seperti itu, solusinya juga ada dua. Apa lanjutan doa Adam setelah Rabbana zalamna anfusana? Apa lanjutannya? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Perhatikan dulu, lihat nih. Andai tak kau ampunkan dosa kami, andai tak kau curahkan rahmatmu pada kami, lanakunanna, niscaya kami pasti minal khasirin, termasuk orang yang sangat merugi. Minus keuangannya nanti itu. Minus, merugi terus. Walaupun kata kerugian di ayat ini itu kerugian yang besar. Kalau apa yang sedang menimpa kita sekarang ini kerugian yang kecil banget. Jangan terlalu gelisah. Tetaplah bersabar dan bangkit. Kerugian besar yang dimaksud adalah lanakunanna minal khasirin, kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami dan tak kau rahmati kami, maka kami tidak akan pernah bisa dapatkan surgamu, dan ini adalah kerugian besar. Kerugian kecil di dunia kan cuma masalah finance kadang-kadang, sedikit. Jangan sampai sikap ini menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam mengambil solusi, khususnya para manajemen, orang-orang yang di dalam manajemen, dalam mengambil keputusan-keputusan besar, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Biasanya orang kalau lagi susah kemudian panik mengikuti cara-cara setan, ngutang kiri kanan. Indonesia ini nggak selamat gara-gara dulu ngutang sama IMF. Negara mana di dunia yang diutangin IMF itu selesai? Kagak ada. Yang ngerti soal Garuda adalah Garuda sendiri. Tentu bersama Allah Subhanahu wa taala. Datangkan konsultan, tapi nggak usah terlalu GR. Konsultan yang ngomong doang, yang kerja siapa? Kita lagi gitu. Jangan kehilangan percaya diri bahwa Garuda sejauh ini memang sudah pernah sampai pada titik yang bagus dan saat ini masih bagus. Bahwa sesudah itu, khususnya dalam masalah keuangan, jangan ikuti langkah setan. Memang kita susah ini keluar dari lingkaran setan, riba terutama. Padahal riba ini jelas-jelas dosanya yang paling kecil dari riba ini adalah anak menzinahi ibunya sendiri. Tapi kita suka nggak percaya sama Allah, lebih percaya dengan teori ekonomi setan gitu. Kalau tidak salah sudah ada yang menulis itu, teori ekonomi setan. Dan orang-orang yang terus terlibat dalam perekonomian riba, fa'dhanu biharbin minallah, izinkan Allah untuk perang melawan kamu wahai pelaku riba. Ini isyarat besar saja dari saya. Mudah-mudahan ya orang Garuda yang kemudian direksi baru sekarang ditunjuk mungkin tidak ahli finance seperti sebelumnya, tapi yang ingin saya katakan, yang kemarin udah bagus, yang sekarang bisa lebih bagus lagi, tapi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah
setan. Saya berani membreakdown ayat ini nanti kalau sudah ketemu sama manajemen, kira-kira apa yang bisa kita rubah di lingkungan kita dan apa yang kita harus berikan kepada manajemen dan kepada seluruh kru yang ada di Garuda ini. Tetapi setidaknya isyarat besarnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang kedua, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang amat nyata. Bedah deh persatu-persatu di mana kelakuan setan yang kita ikuti di dalam tubuh Garuda selama ini. Ayo bedah. Mana tuh? Ke situ biasanya larinya. Mana nih? Dan ini tentu membutuhkan kejelian. Dan memang masih sangat abstrak sifatnya. Kalau kita mau turun lebih detail lagi, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sepakat kita jadikan Garuda kita jembatan kita ke surga? Nah, terutama ibu-ibu nih, coba. Ibu-ibu ini kan pisah sama anak, pisah sama laki, gitu kan? Enggak ngurus anak full, akhirnya cuma by phone saja. Ini lebih besar lagi nih, effortnya seharusnya, upaya-upaya yang harus dikeluarkan. Langkah kedua secara teknis menghadapi apa yang sedang bagus di depan mata kita ini. Tetaplah optimis. Tetap optimis. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis. Saya sudah gambarkan orang Garuda dibanding orang perusahaan Tempo kayak saya ini. Kan Tempo-Tempo ada, Tempo-Tempo kagak nih kayak gue ini gitu. Dari kacamata dunia. Optimisme yang harus kita bangun semua yang berada di masjid ini. Pertama, yakinlah badai pasti berlalu. Turbulensi nggak selamanya ada. Ada saat dimana kita memang harus goncang. Kalau ingin jadi orang optimis dalam kondisi seperti ini, kalau ingin memiliki sabrun jamil pada kondisi seperti ini, ingat baik-baik. Kalau sedang menghadapi situasi seperti ini, cepat dulu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dalam kondisi musibah yang paling bagus, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini dalam segala hal. Kalau ada di antara pegawai Garuda nih yang manyun, yang stres, yang bete gitu dengan kondisi musibahnya, biasanya karena kurang istighfar. Dalam segala hal, kenapa kita sedih, kenapa cemas berlebihan, biasanya tidak istighfar. What's wrong? Ada apa juga dengan istighfar? Kenapa istighfar bisa membuat kita optimis? Ya, karena istighfar dari kata-kata ghafara yang artinya syafa wa satara. Orang-orang yang beristighfar itu akan sembuh dari penyakit suka berdosa yang membuat hidupnya tidak nyaman, yang membuat ekonominya kurang berkah, yang membuat lompatannya tidak bisa dilakukan secara bagus. Maka disembuhkan dulu penyakitnya. Dan penyembuhan secara spiritual itu memang harus banyak-banyak istighfar. Teknisnya saya kira kita perlu mengevaluasi diri, kata lain daripada istighfar. Yang kedua, istighfar itu artinya satara, menutupi aib. Bahwa insya Allah penerbangan kita tetap terhormat. Indonesia dengan Garuda tetap terhormat di mata dunia. Kalau masing-masing kita banyak beristighfar karena kita ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah dilakukan, langkah-langkah untuk kerja lebih semangat lagi, langkah-langkah untuk memiliki integritas yang lebih tinggi lagi, langkah-langkah untuk berani kemudian ekspansi lebih luas lagi. Misalnya Istanbul, saya belum lihat ada penerbangan Garuda ke Istanbul, padahal itu sekarang menjadi destinasi wisata Islam paling banyak sekarang ini. Mudah-mudahan sedikit pintu ini, karena sekarang ini saya kalau ada orang marketing, sedikit saya kasih bocoran. Sekarang ini euforia umat Islam Indonesia, baik di tingkat politik maupun di tingkat ekonomi, itu lagi melirik ingin nyontek sama Turki. Keberhasilan Erdogan ini menjadi menarik. Bahkan sekarang komisi anggota DPR sekarang lagi sedang studi banding ke Istanbul
dengan bangga foto-foto bersama Erdogan yang berhasil meningkatkan ekonominya dengan luar biasa. Bahkan sekarang PDB-nya Turki tertinggi se-Eropa. 15 tahun yang lalu saya ke sana seperti Indonesia saat itu. Turki oleh Eropa disebut nenek tua yang sakit-sakitan. Sekarang berbalik situasinya. Dan ekonomi mereka juga begitu tinggi. Sedikit juga bocoran, mudah-mudahan Garuda berani ekspansi dan membuka line baru ke Istanbul, karena di sana tuh ada semangat juang yang luar biasa yang menarik bagi orang-orang Indonesia, khususnya para politisi, para ekonom dan masyarakat yang ingin sekarang kita jalan-jalan aja, orang Indonesia, saya baru pulang dari Istanbul, yang ingin menikmati musim dingin nggak ke Eropa, ke Istanbul aja, ke mana, Uludağ di bukit sana, yang kita juga bisa merasakan suasana Eropa tapi makanannya nggak haram gitu. Untuk mendapatkan suasana Eropa tetapi kemudian Islami gitu ya, suasana Eropa tetapi kemudian kita juga tidak kehilangan untuk kemudian bermaksiat, mereka pada jalan ke sana. Dan ini saya kira line bagus yang harusnya dibuka oleh Garuda. Sedikit mengalihkan cara berpikir bahwa masih terlalu banyak ekspansi pasar, masih banyak yang bisa kita lakukan selama optimisme itu terbangun di dalam jiwa kita semua. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah rahimakumullah, di penghujung sesi ini saya ingin mengajak kita semua bermunajat. Masih dalam rangkaian milad Garuda ini, saya tadi sudah semangati di awal, sepakatkah kita semua kalau kita jadikan Garuda kita bukan cuma jembatan kita keliling dunia, tetapi jembatan kita sampai ke surga? Setuju? Sepakatkah kita semua bahwa Garuda kita bukan hanya membawa kita melanglang buana keliling dunia, tapi mudah-mudahan Garuda kita juga menempatkan kita ke surganya Allah yang paling tinggi di akhirat kelak. Sepakat? Kalau sepakat, niatkan setiap berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, mulai dengan bersyukur, karena energi Anda untuk membangkitkan perusahaan ini akan semakin bagus kalau dimulainya dengan bersyukur. Dan kalau kemudian mendapatkan informasi dalam situasi seperti ini, biasanya satu sama lain saling transfer kecemasan. Anda cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan orang-orang tangguh, dan tidak ada yang bisa membuat kita melesat, melompat, berjiwa seperti yang saya sarankan tadi, bersyukur dan bersabar segala situasi, kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hina, yang rendah, yang kotor, yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini datang menghadap kepadamu ya Rabbana. Datang sepenuh hati untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa yang kami telah lakukan selama ini ya Rabbana. Kami selain sebagai individu juga datang kepadamu, wahai Tuhan kami, sebagai pegawai Garuda yang dimana tempat kami berdedikasi karenamu selama ini. Jadikanlah doa kami bukan hanya untuk kami dan keluarga kami, tetapi untuk perusahaan kami, untuk muslimin dan muslimat, untuk kebaikan bangsa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memulainya dengan puja dan puji. Puja dan puji yang hanya kami tujukan kepadamu. Hanya Engkaulah Tuhan semesta alam, Rabbul alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wahai Maha Zat yang Maha terpuja dan terpuji dari semua sisinya, sungguh-sungguh kami memuji-Mu. Wahai Zat yang memang pantas untuk dilekatkan segala pujian kepadamu. Kami dan semua hamba-Mu, kami dan semua makhluk-Mu tidak pantas untuk dilekatkan kepada kami pujian apapun, karena kami hina dan rendah di hadapan-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kami tujukan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami mendapatkan syafaatnya di dunia dalam pekerjaan kami di dunia ini, dan moga-moga kami pun mendapatkannya syafaat itu di akhirat kelak sebagai syafaat besar, sehingga kami terselamat dari siksa neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah aniaya diri kami sendiri. Kami telah mengikuti langkah-langkah setan. Kami telah lalai untuk menjadikan setan sebagai musuh utama kami. Ya Allah, bagaimana mungkin kami ragu padamu dan yakin pada tawaran setan? Ya Allah, betapa bodohnya kami sungguh-sungguh meniti di atas jalan setan, padahal jalan ke surga adalah dengan meniti jalan Shiratal Mustaqim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tak kau ampunkan dosa-dosa kami, kalau tak kau maafkan khilaf dan salah kami, pastilah kami akan menderita dengan derita kerugian yang sangat besar di dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah sepakat menjadikan Garuda kita jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah sepakat menjadikan Garuda kita sebagai kendaraan kita untuk berjumpa dengan Allah di surga kelak. Mari bekerja ikhlas karena Allah. Mari bekerja keras karena Allah. Mari bekerja juga dengan cerdas dengan ilmunya Allah. Mari bekerja tuntas dengan memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.